Bab 21. Kau sangat jahat. Malam harinya Sean menghubungi Danu. Dia ingin memastikan perihal permintaan Mr. Lim. Dia tak mau Danu sampai lupa atau asal-asalan mencari wanita. Dia tahu selera Danu itu payah. Semoga saja kali ini tidak. Kau tidak lupa mencarikan wanita untuk Mr. Lim? Tanya Sean via telepon. Sudah, Pak. Semuanya sudah saya atur. Pastikan wanita itu sesuai dengan kemauan Mr. Lim. Jangan sampai mengecewakannya. Mr. Lim tak permasalahkan harga. Yang penting bisa memuaskannya. Harus orang asli Indonesia. Sean kembali menjelaskan, meskipun tadi siang semua ini sudah dia sampaikan pada Danu. Anggap saja siaran ulang. Semoga Danu tidak bosan. Saya yakin Mr. Lim menyukai wanita yang saya kirim. Ujar Danu yakin. Percaya diri sekali kamu. Kali ini saya sangat yakin. Baguslah kalau begitu. Apa kamu sudah memastikan jika wanita itu sudah ada di hotel saat ini? Sepertinya sudah, Pak. Saya sudah mengirim pesan padanya agar menemui Mr. Lim di hotel pukul 8. Sean menatap jam di tangannya. Sudah jam 8 lebih sekarang. Harusnya wanita itu sudah berada di sana bersama Mr. Lim. Saya yakin Rain tak akan mengecewakan Mr. Lim malam ini. Tunggu. Sean berharap dia salah dengar barusan. Semoga saja telinganya sedang kemasukan nyamuk hingga salah dengar. Rain, kamu bilang Rain? Iya, Pak. Saya menyuruh Rain datang ke hotel untuk menemani Mr. Lim malam ini. Apa? Rain? Wekik Sean. Danu segera menjauhkan ponsel dari telinganya. Gendang telinganya serasa mau pecah mendengar teriakan Sean. Maksudmu, wanita yang menemani Mr. Lim adalah Rain? Raina sekretarisku? Teriak Sean. Benar, Pak. Saya mengirim Rain untuk menemani Mr. Lim malam ini. Brak. Danu kaget saat mendengar suara gebrakan. Tak tahu saja dia jika saat ini bosnya itu tengah marah besar hingga menggebrak meja sangat kuat. Gila kau Danu. Sean melempar asbak yang ada di dekatnya. Hatinya terasa panas. Dia tak rela Rain bersama pria lain. Kalau saja Danu ada di hadapannya, dia pasti sudah menghajarnya sekarang. Menyesal aku menyuruhmu. Kau memang tak pernah becus mencari wanita. Maki Sean. Danu merasa aneh dengan tanggapan Sean. Menurutnya, Sean terlalu berlebihan. Padahal dia berniat membantu Rain mendapatkan klien yang tajir melintir. Danu bahkan sangat yakin jika Mr. Lim akan membayar Rain sangat mahal. Sean kembali melihat jam sekarang sudah jam 8.30. Berarti Rain sudah ada di sana 30 menit yang lalu. Dia berharap jalanan macet total dan Rain tak akan pernah sampai di hotel itu. Aku akan membunuhmu jika terjadi sesuatu pada Rain, ancam Sean, lalu mematikan ponselnya. Sean menghubungi Rain berkali-kali, tapi sayang teleponnya tidak diangkat oleh Rain. Sedang apa kau, Rain? Kenapa tak angkat teleponku? Semoga saja kau tak sedang bersama Mr. Lim sekarang. Sean mengambil kunci mobil dan segera melaju menuju Hotel Grand Rose. Sepanjang jalan, Sean terus-terusan mengumpati Danu. Padahal orangnya sedang tak ada di sana. Hanya saja dia ingin melampiaskan kemarahannya. Dia melakukan mobilnya seperti orang kesetanan. Tak henti-hentinya menekan klakson agar kendaraan di depannya minggir dan memberi jalan padanya. Beberapa kali dia bahkan dimaki oleh pengendara lain karena ugal-ugalan. Sean sampai di hotel 30 menit kemudian. Dalam hati Sean terus berdoa agar Rain tidak sedang bersama Mr. Lim sekarang. Walaupun dia tak yakin doanya akan didengar, tapi Sean terus berdoa. Ya Tuhan, semoga saja Rain tidak diapa-apakan oleh Mr. Lim.
Saya berjanji tidak akan membeli perempuan lagi jika Rain selamat dari Mr. Lim kali ini. Sean memasuki lobi hotel sambil berlari seperti orang kesetanan. Ia bahkan tak memperdulikan penampilannya yang hanya memakai celana kolor dan kaos oblong. Dia ingin sesegera mungkin sampai di kamar Mr. Lim, menghentikan mereka dan membawa Rain pergi. Sean mendadak berhenti saat melihat orang yang dicarinya keluar dari lift. Rain keluar sambil menangis. Ekspresi wajahnya terlihat kacau. "Rain," panggil Sean. Rain mengepalkan telapak tangannya, melihat Sean berdiri tak jauh darinya. Dengan langkah gontai, dia berjalan mendekati Sean. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Sean. "Aku tidak menyangka kau sejahat ini," kata Rain dengan suara bergetar karena tangis. Dia tak lagi peduli dengan orang-orang di lobi yang memperhatikan mereka. Saat ini, dia hanya ingin meluapkan semua kemarahannya pada pria di hadapannya itu. "Apa salahku padamu, Sean? Katakan apa salahku?" tanya Rain sambil terisak dan menepuk-nepuk dadanya sendiri. Hati Sean hancur melihat Rain seperti ini. Tanpa bertanya, Sean sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Rain. Apalagi Rain baru keluar setelah 1 jam berada di kamar Mr. Lim. "Apa ini tujuanmu? Memanggilku bekerja lagi di perusahaanmu? Kau ingin menjualku pada klienmu untuk melancarkan urusan bisnismu?" Sean menggeleng. Dia ingin sekali berkata tidak, tapi suaranya seakan tercekat. Dia hanya diam, tak mampu berkata apapun pada Rain. Sean diselimuti rasa bersalah yang teramat besar. "Kau jahat, Sean, sangat jahat." Rain memukul dada Sean beberapa kali sambil sesegukan. "Aku benci padamu." Rain berlari keluar meninggalkan Sean yang masih mematung. Beberapa saat kemudian, Sean yang tersadar segera mengejar Rain. Tapi nahas, dia menabrak seseorang hingga dia kehilangan jejak Rain. Rain terus menangis sambil berlari. Dia berhenti saat merasakan sesuatu mengenai tubuhnya. Rain menengadah. Dia dapat melihat gerimis dari sorotan lampu jalan. Takut hujan semakin deras, dia buru-buru mencari taksi. Tapi sepertinya cuaca sedang tak bersahabat dengannya. Sebelum Rain mendapatkan taksi, hujan sudah turun begitu deras. Rain berlari menuju halaman sebuah toko yang sudah tutup. Berteduh di depan ruko yang hanya diterangi lampu kecil, sambil menggigil, Rain berusaha menguatkan dirinya. Dia harus bisa melawan ketakutannya. "Tidak, aku tidak takut hujan. Namaku Rain, aku wanita yang kuat," lirih Rain sambil menahan tubuhnya yang mengalami tremor. Rain berjongkok sambil memeluk lututnya. Dia benamkan wajahnya di atas lutut. "Ayah, tolong Rain, ayah. Rain takut," racaunya. Melihat hujan turun, Sean makin gusar. Dia teringat saat di Bandung. Dia ingat kalau Rain takut berada di luar saat hujan deras di malam hari. Entah trauma seperti apa yang dia alami. Yang pasti, Sean tahu Rain tak baik-baik saja saat seperti ini. Tanpa memperdulikan tubuhnya yang basah karena hujan, Sean terus menyusuri jalan untuk mencari Rain. Dia bahkan berteriak memanggil-manggil nama Rain. "Kau di mana, Rain? Semoga kau baik-baik saja." Rain merasakan tubuhnya sangat lemas. Dadanya juga terasa sesak. Dia ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya tertahan. Hanya bisa menangis sambil terus memanggil ayahnya. "Rain, kau tidak apa-apa kan?" Rain merasakan jika ada orang di sebelahnya yang memanggil namanya dan menggoncang tubuhnya.
Rain merasa suara itu tak asing di telinganya. Rain, kau dengar aku kan? Rain mengangkat kepalanya perlahan. Senyumnya mengembang saat melihat siapa yang datang. Bersambung.